Di dalam 2 Korintus 10 ayat keempat, para warga kerajaan dikatakan the weapons of our warfare. Weapons, senjata. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Kristus menghadapi peperangan rohani, yaitu menggunakan cuma satu, adalah tertulis, firman Allah. Ada 2 macam kelompok orang yang mengartikan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bible bukan mengandung firman Allah. Alkitab kita adalah firman Allah. Di luar itu tolak saja. Tetapi Yesus memakai yaitu firman Tuhan secara utuh. Dan iblis memakai strategi dengan memutarbalikkan artinya. Kita lihat di sini ada eksegese dan eksegesis. Ya, eksegese itu menerima firman Tuhan apa adanya, ya, dengan urapan Roh Kudus biar Alkitab menerangkan Alkitab. Tapi kalau eksegesis itu daripada pikiran manusia. Dan juga disesuaikan dengan keadaan. Oh, sudah gak cocok dengan keadaan, gak perlu lagi ngusir setan. Bukankah kita punya dokter kesehatan jiwa dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini bukan cuma kesempatan. Hidup ini adalah peperangan seumur hidup sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu perlengkapi diri saudara dengan weapons of our warfare. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa, saya sering katakan use the word as a sword. Word ditambah S. Sword itu pedang. Dan pedang firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena itu tiru Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu jadi roti. Adalah tertulis bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Manusia itu roh, jiwa, tubuh. Sekarang ini dengan AI, Bible yang akan diadakan Yuval Harari, yang namanya spirit itu nggak ada. Manusia cuma body ini. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuma kita tidak punya ekor dan berjalan di atas kedua kaki. Saya mau beritahu saudara, itu tipu daya iblis. Jangan percaya. Tetapi hidup adalah peperangan. Use the word as a sword. Yang kedua, itu dengan doa. Doa sekarang yang paling diserang tuh berdoa dengan glosolalia. Itu hubungan kepada headquarters. Kalau saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini atau menghadapi yaitu suatu pelayanan deliverance, kelepasan, saya berdoa syakara badara maria rasikaramai. Dan Roh Kudus mewahyukan saya apa yang harus saya katakan. Saya masih ingat ada seorang pemuda dari Jawa Tengah mendadak ngomong bahasa Jepang, saudara. Ya, dan itu roh jahat yang di dalam dia. Dan Roh Kudus memberitahu setelah saya berdoa, Sengoku. Sengoku itu ternyata Sun Gokong, dewa monyet dalam bahasa Jepang, malah saya tahu. Dan saya usir langsung keluar, saudara. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan apalagi perisai iman. Ketika musuh menyerang dengan panah-panah api, pakai perisai iman. Jangan lupa perisaimu diminyai dengan minyak ya. Jadi kalau ada panah, api bisa padam, bisa meleset, saudara ya. Puji nama Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah, pastikan ada belt of truth. Pastikan ketopong keselamatan. Dan juga bukan cuma pedang roh, tapi perlengkapan yang lain. Sepatu kerelaan mengabarkan Injil, bukan ogah-ogahan, tetapi militan. Ini yang kurang ya dalam gereja belakang ini. Karena yang diajarkan apa? Casual Christianity. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu yaitu berpakaian dengan rapi. Pak, orang lain cuma pakai t-shirt, cuma pakai yaitu celana untuk jogging. Bapak sih kayak orang tua. Saya bilang peduli amat. Saya adalah perwakilan kerajaan Kristus dan saya menyampaikan firman Tuhan, bukan motivasi. Karena itu puji nama Tuhan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Kita ada di tempat ini sebagai warga kerajaan surga. Dan kita boleh memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan pagi hari ini kembali kita akan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Biarlah kerajaanmu datanglah Tuhan. Kerajaanmu
datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja
Jember yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Dan setiap kami warga kerajaan-Mu Tuhan, menyerukan nama Yesus, menegakkan nama Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat berkat-Mu buat kota Jember yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai, dirahmati oleh Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah buat kota ini Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya, di dalam berkat-berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami boleh dihentar di tempat ini bersama seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memakai seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Dari gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Bapak Isa Sutanto Lati beserta istri Tuhan. Dan ada Bapak Beni beserta istri di tempat ini Tuhan. Yang di mana kami boleh dibawa untuk semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh pengajaran, seluruh nasihat firman-Mu, dan segala sesuatu kelimpahan kealahan ada di dalam seluruh kehidupan pemimpin kami, membawa kami untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi bangsa, menjadi warga negara kerajaan yang berkemenangan senantiasa di dalam Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan pagi hari ini untuk kami boleh hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Tapi kami boleh menang atas semuanya karena kami mendisiplin seluruh pikiran kami kepada pikiran Kristus, kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Dan kami setiap warga kerajaan yang pagi hari ini boleh menerima kuasa Tuhan. Dan kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama di tempat ini bersiap untuk bergerak maju. Karena Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu menyertai seluruh kehidupan kita. Dan setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, haleluya, amin, haleluya. Jesus Raja yang mulia, haleluya. Ada kuasa dalam pujian kepada Dia. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Mengalirlah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya, ada kuasa dalam pujian. Menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah
kuasa di dalam namanya. Namanya disebut menara yang teguh, menara yang kuat, kota benteng perlindungan kita. Haleluya. Haleluya, Jesus, Raja yang mulia. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasanya dahsyat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku,
sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau rindu tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Sang kekuatan kami, Allah kami yang setia. Oh haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Mengiring Yesus keputusanku. Pada
pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, ini pernyataan iman kami berjanji setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan. Engkau yang menyertai dalam setiap langkah kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Dan Engkau selalu memberikan kesempatan yang kedua, memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami, didik kami, hingga kami semakin mengerti isi hati-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tapi kami tahu Engkau adalah Bapa kami dan kami akan mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau mengurapi kami, baik hamba-Mu menyampaikan sharing firman maupun umat-Mu yang siap mendengarkan Tuhan. Biarlah kami ada dalam satu frekuensi. Kami boleh menangkap hadirat Tuhan, menangkap pesan Tuhan dalam pagi hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Kita masih di bulan dengan tema bulanan ini adalah disiplin the mind. Itu ayatnya dan kita sudah 3 minggu ya mendengar bagaimana disiplin the mind, mendisiplinkan pikiran. Tapi yang gak ada salahnya kita baca pagi hari ini ya, supaya kita semakin ingat, karena minggu depan belum tentu kita baca lagi nih. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Tadi yang seperti disampaikan Pak Arifin, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kalimat ini panjang dan ada anak kalimat yang mungkin kita sulit untuk menangkapnya satu persatu. Tapi kita coba dalam versi NLT-nya. Di situ dikatakan setidaknya ada 5 poin dalam ayat yang kita baca ini. Merobohkan benteng pemikiran manusiawi, menghancurkan argumen yang salah, itu dikatakan to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false argument. We destroy every proud obstacle, itu adalah hambatan keangkuhan yang menghalangi apa? Untuk mengenal Tuhan. Ini masalahnya. Jadi bahwa kenapa kita mendisiplin pikiran? Karena itu harus dilawan, kita menolak Tuhan. Tadi seperti disampaikan oleh gembala senior kita. Terus kemudian berikutnya adalah menawan pikiran-pikiran yang memberontak. Nah, bukannya kita sebagai manusia ini suka memberontak gitu kan, tuh rebel. Terus kemudian yang bagian terakhir adalah and teach them to obey Christ. Jadi itu tujuannya nanti kemudian mengajari untuk menaati Kristus. Itu yang menjadi tujuan dari mendisiplin pikiran. Kita bisa menaati Kristus. Ketika kita dalam kehidupan yang lama, kita masih punya benteng pemikiran manusiawi. Kita masih punya argumen-argumen yang salah, yang gak sesuai dengan kebenaran firman. Dan kita mungkin punya keangkuhan-keangkuhan tertentu karena status kita, mungkin karena kehebatan kita. Sehingga kita ngomong, siapa Tuhan? Kita gak perlu mengenal Tuhan, merasa hidup kita bisa kuasai. Kemudian juga
tadi dikatakan menawan pikiran yang memberontak. Ya, itu adalah 4 hal yang saya coba keluarkan dari ayat yang kita baca pagi hari ini supaya kita bisa tangkap apa aja sih yang perlu kita lawan, apa aja yang perlu kita disiplinkan. Terus tujuannya apa? Mengajari untuk menaati Kristus. Ya. Kalau kita bicara tentang mendisiplin pikiran, mudah enggak? Pikiran kita ini suka berkelana kemana-mana. Enggak mudah untuk kita bisa memikirkan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau itu mudah, ya pasti enggak ada manusia jatuh dalam dosa. Kalau itu mudah, enggak perlu ada pengorbanan salib dari Kristus. Kalau itu mudah, kita enggak perlu diajar setiap minggu seperti ini. Wong kita sudah bisa ngerti kok. Loh, wong sekolah aja yang pelajaran, istilahnya itu kalau orang Jawa bilang itu ilmu nyoto ya, ilmu nyata. Itu aja kita perlu belajar dari sehari, dan kalau sekolah paling enggak kita butuh 12 tahun. Wajib belajarnya kan sampai SMA 12 tahun. Untuk kita bisa punya kecerdasan, punya skill-skill untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi untuk mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang kalau orang-orang bilang, ya ngapain kita aja tidak bisa lihat Tuhan kok. Kamu mau percaya apanya? Ya itu terserah. Tadi Pak Arifin bilang, I don't care gitu kan. Nah, di sana ada kata mengajari, to teach them tadi kan. Jadi ada yang mengajari, berarti ada orang yang ngajar dan ada yang diajar. Dan disiplin itu selalu berawal dari didikan. Saudara boleh temukan siapa saja orang yang sukses yang tidak mengalami didikan, enggak mengalami ajaran. Apa saudara bisa temukan? Saudara enggak akan bisa temukan. Setiap kita manusia, kita ini perlu diajar. Itu Pak Eko punya Glory, masih kecil sudah diajar. Paling enggak diajar apa? Kira-kira kalau bayi, enggak mungkin diajar baca dong. Diajar apa? Mulai diatur oleh mamanya untuk bagaimana dia punya jadwal yang baik. Kapan mesti bangun, kapan mesti tidur. Kalau enggak gitu, papa mamanya bisa begadang tiap hari. Masih begadang Pak Eko? Sudah mulai berkurang saya pikir. Karena sudah mulai besar. Nanti pada waktunya juga dia diajar untuk pipis, untuk pup di tempatnya. Toilet training istilahnya. Jadi semua hal dalam hidup kita ini butuh diajar. Enggak ada. Kita bukan hewan. Monyet itu mungkin enggak pernah diajar, dia bisa manjat sendiri ya. Ikan itu ketika lahir enggak usah diajari, ya renang aja dia. Tapi ya renangnya cuma satu gaya, dia enggak akan bisa pakai gaya punggung. Ya kan? Kita enggak pernah lihat ikan berenang mundur kan? Jadi manusia lebih pintar, kita bisa bergaya punggung gitu, bisa berenang mundur. Ikan enggak bisa. Amsal berkata begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi orang tua, oh ya hari ini kita ini punya beberapa status. Ya, kita harus tahu dalam keluarga kita punya beberapa status. Saya masih punya orang tua, masih punya mama. Jadi sampai kapanpun saya adalah anak. Sampai mama saya nggak ada dipanggil Tuhan, baru saya nggak jadi anak lagi. Karena orang tuanya nggak ada. Tapi selain saya anak, saya juga suami dari istri saya. Itu yang kedua. Kemudian status ketiganya, saya adalah papa dari anak-anak saya. Siapa yang punya statusnya lebih dari satu? Jadi enggak cuma anak, tapi sudah mungkin suami atau istri, atau ayah, atau bahkan kakek, nenek. Kayak Pak Jopek ini sudah punya cucu. Dia punya statusnya 4. Ya, tapi sekarang Pak Jopek lagi sendirian. Nah, setiap kita
perlu diajar, dikatakan di Amsal 22 ini adalah didiklah orang muda. Kalau di sana dalam bahasa lainnya, terjemahan lainnya, dikatakan didiklah itu adalah train up, dilatih. Seperti tadi saya katakan, dari kecil nanti si Glory akan dilatih dan dilatih. Karena kalau diajar dia belum bisa menangkap secara mental, pemikiran. Tapi kalau dilatih mau enggak mau dia akan melakukannya. Dilatih kapan mesti ke belakang, kapan mesti tidur, kapan mesti dia bangun gitu akan jadi latihan. Sehingga anak ini akan menjadi anak yang enggak menyulitkan orang tuanya. Berikutnya kita akan baca dari Amsal juga. Ini adalah tulisan Salomo ya. Amsal ini adalah tulisan dari Salomo sekalipun tidak seluruhnya. Kita tahu Salomo adalah orang yang dikenal paling bijaksana, yang dikatakan yang pernah ada di muka bumi. Ya kita nggak tahu seperti apa bijaksananya dia, kita nggak bisa membayangkan karena dia sudah kalau dari sekarang mungkin sekitar 3.000 tahun yang lalu hidupnya. Tapi Salomo pun diajar, dia bilang begini, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, ya, dia bilang sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Dia berkata, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, jadi selain ada latihan, train up, ada juga diajar. Salomo mengakui kok. Sekalipun Alkitab mengatakan, bersaksi bahwa dia orang yang paling bijaksana di muka bumi. Tapi dia bilang, aku diajari ayahku. Siapa ayahnya Salomo? Daud. Dan Daud sebetulnya juga punya salah dari beberapa anaknya yang lain. Tapi khusus Salomo rupanya dia punya waktu, punya perhatian sehingga Salomo bersaksi, aku diajari ayahku. Siapa anak-anak yang diajari ayahnya, merasa diajari ayahnya, pernah diajari ayahnya? Oh enggak banyak ternyata. Enggak banyak ternyata ya. Ternyata semua diajari oleh yang lain, sekolah mungkin. Oke, enggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar, kalau kita gagal sebagai diajari oleh ayah kita, yuk kita belajar nanti ketika nanti kita jadi ayah, jadi ibu, jangan lupa. Sehingga nanti anak kita bisa bersaksi, aku diajari papahku, aku diajari mamahku, aku diajari ibuku, diajari ayahku. Ya. Dan sehingga di Amsal 29 berkata demikian, didiklah anakmu, lagi-lagi didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kali ini yang dipakai adalah kalau dalam bahasa lainnya adalah koreksi, to correct. Jadi beda, ada dilatih, dikoreksi, diajar, itu adalah 3 hal setidaknya yang paling penting dalam unsur mendidik. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah, siapkah orang tua didik anak-anak? Yang siap angkat tangan, silakan. Orang tua siap. Anak-anak siap dididik? Amin. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang orang tua, tentang anak, tentang keluarga. Di Amsal 17 berkata demikian, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Pagi ini kalau saudara terbiasa dengan judul, maka sharing pagi ini saya beri judul, mahkota dan kehormatan. Sesuatu yang kita lihat adalah sesuatu yang mulia. Dan apa sih mahkota itu? Apa itu kehormatan? Kita sebagai orang Indonesia mungkin, oh ini cuma analogi atau seperti sajak puisi. Supaya dia mengulang kata yang lain dengan maksud yang sama. Tapi ternyata enggak demikian. Coba kita lihat berikutnya.
Mahkota ini biasanya diberikan atau dipakai oleh para raja di lingkungan kerajaan. Nah, raja dan ratu yang biasanya pakai. Dan itu pasti enggak sembarangan. Bahkan ketika ratu kecantikan yang dipilih karena bukan karena turunan raja ya, tapi karena dia dipilih oleh kontestan, oleh para juri untuk mendapatkan gelar ratu kecantikan juga diberikan mahkota, tapi mahkotanya pasti beda. Itu mahkota tiara sementara bedakan dengan Raja Charles itu yang benar-benar mahkota beneran, mahkota seorang raja. Jadi kalau saudara baca mahkota kita sudah tidak asing mestinya. Di dalam kitab Wahyu yang kita sempat bahas dalam doa pagi beberapa waktu lalu, setidaknya ada 22 minggu kita bicara Wahyu. Ada banyak kata mahkota kemenangan, mahkota, mahkota, mahkota. Mahkota diberikan untuk pemenang. Mahkota diberikan untuk raja. Mahkota diberikan untuk orang-orang yang mulia. Jadi itu tentang mahkota. Karena kita lihat apa sih mahkota orang tua adalah anak cucu. Jadi orang tua ini mulia atau terhormat dengan keberadaan anak cucunya. Kalau anak cucunya hidupnya kacau, maka orang tua, entah itu ayah, ibu, kakek, nenek, dia pasti akan menanggung malu seumur hidup. Dia nggak akan bisa membanggakan. Mahkota itu kan kebanggaan. Orang pakai mahkota pasti di kepala dan selalu nampak, nggak pernah disembunyikan, disimpan. Tapi selalu dipakai. Sementara kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi bagi anak-anak, mereka juga punya kehormatan siapa? Nenek moyangnya mereka. Kalau kita belajar dari bahasa Ibraninya, ternyata itu menggunakan istilah yang berbeda memang. Jadi mahkota itu adalah atarah. Dan artinya memang sungguh-sungguh mahkota atau crown gitu kan. Tapi kehormatan itu menggunakan kata tifarah atau ornamen. Ornamen berarti cuma hiasan ya, semacam ini ornamen, hiasan. Jadi mana yang lebih mulia? Mahkota, atarah atau tifarah? Atarah yang jauh lebih mulia. Dia ada mahkota. Sehingga oleh karena itu orang tua, siapapun dia, baik itu ayah maupun kakek, nenek, ibu, kalau mau punya mahkota, didiklah anakmu. Kalau mau punya mahkota berupa kehormatan, punya anak cucu keturunan terhormat, didiklah anakmu. Itu lebih penting, itu yang bertanggung jawab. Minggu lalu kami nggak ada di sini, kami berada di Surabaya untuk mengikuti wisudanya Daniel, dan kemarin kalau nggak salah ada wisuda Deborah. Ada dia di sini nggak? Oh nggak ada dia, puji Tuhan. Dan itu bagi orang tua adalah kebanggaan. Ketika dia, anak ini sudah bersekolah dari SD, SMP, SMA, sampai lulus kuliah, bangga kita orang tuanya melihat dia menuntaskan bagian dia untuk belajar. Dan yang lebih membanggakan, nilainya juga bagus. Bukan ikut rata-rata air gitu kan. Kalau sampai cum laude, magna cum laude, summa cum laude, itu adalah kebanggaan. Parenting itu, ilmu untuk mendidik anak-anak itu namanya parenting. Nah, bagaimana kita mau berparenting atau melakukan parenting dengan baik? Karena parenting ini adalah ilmu yang, apa saya katakan ya, efeknya itu panjang gitu loh. Kalau hari ini saudara punya, ya katakanlah glory, saudara salah didik,
itu efeknya bukan besok, Glory kok besok jadi nakal ya? Enggak. Atau tahun depan, kok Glory jadi nakal tahun depan ya? Atau mungkin 2 tahun, 3 tahun, enggak kelihatan. Dia akan nampak ketika jauh di sana. Mungkin 20 tahun atau lebih dari itu akan nampak hasilnya. Dan saudara enggak bisa lagi mengkoreksi masalahnya. Ketika sudah sampai di tahun ke-25 dari anak saudara, ternyata anak saudara bikin malu, ya mau apa lagi? Paling ya coba mengajar mereka, mendidik mereka supaya memperbaiki diri. Tetapi itu enggak mudah. Jauh lebih mudah ketika dari anak-anak itu diajar untuk supaya dia menjadi orang-orang yang membanggakan orang tuanya. Tapi puji Tuhan, ya, kita anak-anak Tuhan ini dari kecil juga kita punya pengajaran yang berbeda, ada sumber yang berbeda. Kita diajar mungkin dari sekolah minggu atau ibadah anak, ada yang ikut ibadah anak dulu masa kecilnya, boleh tunjuk tangan. Nah, kan itu menolong. Jadi ketika orang tua mungkin enggak seperti yang diharapkan dengan ilmu parenting. Tapi ada firman Tuhan. Terus kemudian bagi yang sudah mulai remaja, ada lagi kakak, komsel, untuk boleh belajar. Setiap minggu kita diajar kebenaran firman. Nah dari situ kita akan belajar juga. Sehingga mungkin ada saudara yang merasa, papaku mbojai, mamaku mbojai, dia enggak pernah ngajar aku. Terus saudara jadi berpikir ini, aku enggak mau jadi mahkota bagi papa mamaku. Kok enak, mereka loh memperlakukan aku dengan salah. Memperlakukan aku dengan enggak baik. Kok enak mereka dapat kehormatan. Tapi ingat, memang ada efek dari parenting di masa lalu yang membuat setiap orang ketika nanti dia jadi dewasa, jadi orang tua, mungkin dia mengalami disfungsi atau menjalani disfungsi. Tadi kita lihat Daud, dia mendidik anaknya Salomo dengan baik. Salomo bersaksi demikian. Tapi di bagian ayat Alkitab yang lain juga kita baca bagaimana Absalom itu memberontak kepada Daud. Papa yang sama ini. Absalom. Dan apa yang dilakukannya? Dia mempermalukan papanya habis-habisan. Kok saudara baca, dia meniduri istri-istri ayahnya. Yang dalam artinya berarti kan mama tirinya semua. Itu kan kejahatan yang luar biasa. Apa artinya? Berarti Daud juga pernah salah. Karena Daud mungkin di masa mudanya, dia juga diabaikan. Kalau saudara ingat ketika Salomo datang ke rumah Isai, Samuel datang ke rumah Isai untuk mengangkat salah satu anak Isai, semua anak dikeluarkan. Tapi Samuel merasa, atau Tuhan bilang, bukan yang ini semua. Nah ini kan repot, bagaimana seorang ayah loh, Isai ini kan papanya Daud. Tapi dia membiarkan Daud masih ada di padang penggembalaan. Sementara dia mengadakan upacara yang penting. Ya kan? Saya pikir kalau Pak Vero misalnya didatangi seorang Samuel, terus kemudian mengangkat anaknya jadi raja, pasti dipanggil semua. Dia enggak akan lepaskan, bahkan kalau bila perlu yang lagi ke pasar atau lagi kemana, suruh pulang. Kita penting ini, ada Samuel datang. Ya kan? Pasti begitu, tapi ini lupa, Isai ini lupa. Kalau dia punya anak namanya Daud. Kalau seandainya Samuel ini enggak dengar suara Tuhan, wis pokoknya dicari yang paling gede, ya udah enggak ada cerita Daud. Tapi puji Tuhan, Samuel bilang, masa cuma ini anakmu? Kan Samuel pasti enggak kenal kan keluarga Isai ini anaknya berapa, kan dia enggak periksa kakaknya zaman dulu kan. Masa cuma ini sih anakmu? Kok Tuhan belum bilang apa-apa? Baru Isai ingat, oh iya ada satu lagi.
Nah kan keterlaluan kan. Sementara ini adalah anak yang masih usianya remaja. Tapi diabaikan oleh ayahnya. Dan akibatnya Daud melakukan hal yang sama. Dia mengabaikan anak-anaknya. Salah satunya salah satunya Absalom. Tapi dia kemudian di masa berikutnya dengan Salomo dia mengajar dengan baik. Sehingga tadi Salomo bersaksi bahwa aku diajari oleh ayahku. Dan kalau bagi anak-anak yang hari ini mungkin merasa, ayahku enggak ngajar dengan baik, ibuku enggak ngajar dengan baik. Tapi tetap saudara atau adik-adik harus tahu pada suatu saat kalian juga akan jadi orang tua. Dan ini uniknya, kalau seorang anak ini kadang merasa begini, ketika dia diperlakukan buruk, nanti kalau aku jadi besar, ini yang sadar ya, aku enggak mau jadi seperti ayahku, seperti ibuku. Aku akan jadi orang yang baik. Ya kan? Itu janji yang bagus. Tetapi faktanya dia ngulang yang salah juga. Dia ngulang yang salah. Saya juga termasuk korban dan pelaku. Ya, di masa kecil juga kalau zaman dulu saudara yang namanya diajar orang tua itu ya mungkin saudara nggak ngalami sih, puji Tuhan. Saya ngalami bagaimana rasanya sapu kemucing, kemudian sapu lidi. Aku mau ngomong sodo nanti nggak ngerti yang lain. Jadi sapu lidi. Dan sapu lidi yang dipukulkan bukan banyak. Kalau sapu lidi dipukulkan banyak, enggak terlalu sakit, tapi satu yang dikasih. Kemudian ada lagi, zaman dulu adalah sandal jepit. Nah, sehingga ada tandanya bunder gitu kan. Nah, saya pikirkan ketika saya menikah, saya enggak maulah memperlakukan anak saya demikian. Tapi ternyata saya juga mengulangi hal yang salah. Mengulangi hal yang sama kepada anak saya. Tapi ya puji Tuhan dengan pengajaran-pengajaran. Jadi orang tuamu dan juga termasuk saya, orang tuanya anak-anak saya enggak sempurna. Kita mengaku enggak sempurna. Tapi ada Bapa yang sempurna yang akan mengajar kita. Tapi itu bukan berarti melepaskan para ayah sebagai tanggung jawabnya ya. Dalam tanggung jawabnya dia tetap harus dia tahu bahwa kalau mau dapat kehormatan ya harus melakukan sesuatu. Ini enggak. Ya, puji Tuhan. Daniel mendapat the best di dalam psikologinya. Itu sesuatu yang kita enggak sangka sama sekali. Jadi dia the best akademik. Sehingga kita sebagai orang tuanya bangga. Jadi saya bilang mahkota itu bisa membanggakan. Ulangan 10 ayat 12 berkata demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu yang diminta, takut akan Tuhan. Kemudian Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang tua harus mendidik. Apa yang harus dididik? Takut akan Tuhan. Itu nomor 1. Karena Alkitab menceritakan dengan tepat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi anak-anak ketika engkau memiliki hati takut akan Tuhan, kalau dalam konteks yang tema kita berarti ada taat pada Kristus tadi yang ayat yang kelima ya, 2 Korintus 10 tadi. Itu hal yang sangat penting. Bagaimana ngajar? Nomor 1 itu takut akan Tuhan. Kalau sudah gagal takut akan Tuhan, terus kita menuntut takut orang tua, ya akan lebih sulit lah.
Jadi nomor satu, orang tua harus takut akan Tuhan supaya dia bisa mengajar anaknya untuk takut akan Tuhan. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Ini apa sih? Bagaimana mendidik anak itu? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah harus hadir. Ayah harus hadir, dan kalau dalam bahasa Inggris saya terjemahkan available. Jadi ayah itu bukan cuma sekedar ada di rumah, nongkrong, nonton TV, baca koran atau baca handphone sekarang. Tapi dia harus hadir bagi anak-anaknya. Harus dirasakan bagi anak-anak. Ini yang kadang susah. Bagaimana? Ayah itu, dia mungkin beberapa ayah berkata, atau mungkin saudara punya ayah, silakan diperiksa apakah ayahmu itu hadir enggak bagi engkau. Bukan hadir di rumah ya, kalau di rumah dia hadir. Tapi hadir enggak bagi engkau. Tersedia enggak engkau bagi engkau. Sehingga ketika kamu mau cerita, mau nyampaikan sesuatu, ayah atau orang tua siap mendengarkan. Dan bagi orang tua, seperti saya ini adalah selalu yang harus kita ingat. Mazmur 128 berkata demikian. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dasarnya lagi-lagi takut akan Tuhan. Ada berkat. Yang pertama itu hadir. Apa sih kalau enggak hadir itu efeknya apa? Banyak sekali. Kalau saudara lihat hari-hari ini fenomena terjadi di sekeliling kita. Efek ayah yang enggak hadir. Saudara bisa lihat, saya enggak catat banyak, cuma 3. Kebingungan identitas gender dan peran sebagai laki-laki. Kalau untuk perempuan, yang nomor 3. Dia akan mudah melakukan seks sebelum waktunya dan gampang dimanipulasi pria. Berapa banyak? Kalau saudara lihat takut diputus, terus ya sudah wis. Takut ditinggal, ya sudah wis. Ya. Dan kemudian sulit menyesuaikan diri serta mengontrol kemarahan. Coba periksa di dalam diri saudara semua, khususnya yang masih remaja, pemuda, masalah enggak ini di dalam hidupmu? Hari-hari ini kita ada fenomena atau yang banyak di lingkungan kita adalah bagaimana LGBT merebak di mana-mana. Bingung, LGBT itu susah untuk menerapkannya itu. Karena WHO sudah mengatakan dia bukan penyakit. Karena kalau penyakit harus ada obatnya. Harus ada penyebabnya, kumannya ada. Lah, LGBT itu dia bilang, kalau saudara mungkin dengar, saya ini merasa terjebak di tubuh yang salah. Pernah dengar ya gitu ya? Aku ini aslinya perempuan loh, tapi aku terjebak di tubuh laki-laki. Loh Tuhan ini keliru tapi itu. Ya kan? Tuhan tidak pernah salah lah. Lah, itu adalah kebingungan identitas gender. Sehingga dia melakukan hal-hal yang ya secara sosial maupun secara spiritual enggak benar. LGBTQ. Banyak seperti itu. Tapi juga kadang-kadang ada kesalahan. Mungkin kita pernah dengar ada seorang atlet voli ya yang dikelompokkan perempuan tapi ternyata dia laki-laki. Nah itu mestinya juga sayang gitu loh. Karena ilmu pengetahuan penyelidikan genetik bisa melihat orang ini laki atau perempuan dengan tepat. Jadi XY-nya itu bisa dilihat dengan tepat. Sayang karena dia hidup di zaman sekarang. Kalau ini hidup di zaman Salomo mungkin itu juga menyulitkan gitu loh. Tapi hal-hal ini banyak terjadi. Bagaimana LGBT, jadi kalau saudara punya teman yang punya kecenderungan LGBT, coba dilihat ayahnya bagaimana,
didikannya bagaimana. Kalau ayah yang nggak hadir itu berbahayanya seperti itu. Nah untungnya saya sudah diajari oleh Pak Vero ini untuk ikut pria sejati, bukan promosi. Tapi itu penting untuk mengerti setiap ayah. Yang laki-laki angkat tangan, ya calon ayah ya, amin. Loh, tapi yang amin sedikit loh, yang lain berarti nggak mau jadi ayah. Ya, kalau orang laki-laki bingung identitas gendernya, hal ini mungkin karena kita nggak kumpul di terlalu banyak orang, jadi kita mungkin nggak terlalu mengerti. Tapi kalau kita kumpul di komunitas-komunitas yang demikian, kita akan tahu bagaimana mereka ini, kadang kita juga bingung, badannya jelas-jelas gede, ya kan, gagah, dempal gitu kan. Tapi kok ya gitu loh, ya kan. Terus dia bilang, ya kemayu. Ini berbeda dengan yang karena motif ekonomi ya. Ada motif ekonomi memang. Itu bukan kelompok yang ini, kemungkinan bukan kebingungan identitas gender. Tapi cuma ya alasan untuk mencari penghasilan aja. Jadi bahaya ya, dampak ketidakhadiran ayah. Dan bagi perempuan, hati-hati hidupmu ketika nanti didekati cowok, ya lihat dia seperti apa, jangan sampai dia melambai, nanti saudara susah. Ya kan? Kan kita pernah dengar ada berita kan, seorang perempuan yang dinikahi tapi suaminya juga perempuan ternyata. Dan itu baru ketahuan bukan dalam 1 hari 2 hari, tapi setelah beberapa lama, kan repot. Nah terus kalau gitu cerai boleh nggak Pak Ben? Kemudian yang berikutnya adalah mendidik itu perlu dengan kasih dan disiplin. Saya taruh gambar batu yang seimbang. Jadi kasih dan disiplin harus seimbang. Amsal berkata demikian. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Jangan marah ya orang muda. Memang orang muda itu bisa bertindak bodoh, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tapi jangan khawatir, saudara nggak akan digebuki ya. Dalam bahasa Indonesia hari-hari dikatakan sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal yang bodoh, tetapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuan. Ya, bukan berarti terus bapak-bapak, aku harus nyiapin pemucik gini ya, harus ada rotan di rumah untuk mendidik anak-anak. Enggak demikian sih. Apalagi zaman modern. Kita tahu ada banyak ilmu berkomunikasi segala macam untuk mengubah anak-anak kita. Karena Amsal 23 berkata demikian, jangan segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tidak akan mati, malah akan selamat. Dan terakhirnya dikatakan, anakku aku senang sekali kalau engkau bijaksana. Jadi tujuannya mengajar atau memukul rotan bukan untuk melukai, bukan untuk menyakiti. Makanya ketika saya pernah salah dalam mendidik David di masa dia masih TK kalau nggak salah itu kira-kira umur 4 tahun. Di kemudian waktu saya menerapkan kepada anak-anak saya begini. Kalau dia salah, saya bilang kamu salah ini. Tahu nggak salahnya? Iya. Hukumannya 2 pukulan rotan di pantat. Tapi kadang nawar mereka, enggak lah, enggak berat, 1 aja. Ya udah 1 aja, dak selesai. Karena dulu waktu David waktu kecil, saya pernah ngajar. Memang enggak memukul dengan sembarangan sih. Saya sudah tahu enggak boleh mukul kepala, enggak boleh mukul badan. Yang boleh cuma pantat ini dan kaki. Karena rasanya Tuhan menciptakan pantat untuk buat tirotan. Dan memang unik loh saudara, kalau saudara perhatikan cobaan. Kamu rotan pantatmu, enggak akan lama dia sudah hilang.
Sekalipun sudah merah warnanya, tapi dia akan cepat hilang. Ya. Itu uniknya. Ya, jadi orang tua harus didik dengan kasih dan disiplin. Gak bisa cuma kasih. Tapi disiplin juga perlu diterapkan. Supaya seimbang. Nah, ini yang tadi saya katakan. Di dalam Raja-Raja, selama hidup Adonia, ayahnya itu Daud juga belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawaannya dan dia adalah anak pertama sesudah Abraham. Dan ini kadang-kadang orang tua merasa, loh aku ini sekolahnya cuman SMP, anakku lebih pintar. Gak bisa, tetap ditegur. Tadi dikatakan bagian pertama tadi, ada mengajar, melatih, dan menegur, mengoreksi. Nah kalau Alkitab bilang seperti ini berarti ya memang terjadi seperti ini. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Sedih kan? Lah kok bisa gitu loh. Loh ayahnya ini kemana itu betulnya. Wong dia itu raja kan ada di istana selalu tiap hari kan gak ada kemana-mana. Tapi dikatakan belum pernah menegur dia. Mungkin juga belum pernah nanya dia, sudah makan belum nak Adonia? Atau kamu sudah bermain dengan siapa aja hari ini? Enggak ada. Alkitab bersaksi belum pernah menegur dia. Menegur ketika bikin salah, didiamkan. Ketika bikin apapun, didiamkan. Oh ya, kalau sudah baca, ia pun sangat elok perawatnya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saudara bingung kan? Tuh anak pertama kok sesudah Absalom. Ini karena memang mamanya beda. Jadi Absalom mamanya beda, Adonia mamanya beda. Tapi sama-sama enggak dapat perhatian dari Daud. Padahal tahu namanya Adonia. Ketika Daud ngasih nama Adonia itu pasti punya harapan yang luar biasa. Artinya itu my Lord is Yahweh. Jadi Tuhanku adalah Yahweh, Allah. Artinya kan Daud sudah sadar dari kecil. Dia akan mengharapkan anak-anaknya ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan menjadi pengingat dia bahwa Allahku, Tuhanku adalah Yahweh. Tapi apa nyatanya? Tidak pernah ditegur. Jadi saudara bisa kasih nama anakmu yang bagus-bagus, tapi kalau enggak dididik, enggak diajar, enggak ditegur, jadinya juga enggak akan seperti yang rencana diberi nama itu. Amsal 27 ayat 5 berkata demikian, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi enggak apa-apa negur. Kalau punya sahabat, punya teman salah, ditegur. Tapi yang pasti sebagai orang tua harus menegur. Terus berikutnya, mendidik itu juga enggak boleh mengancam. Enggak boleh memanipulasi. Efesus 6 ayat 4 berkata demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Loh, kurang apa kita ini jadi orang Kristen yang punya Alkitab ini diajari banyak hal. Coba kita lihat, apa sih membangkitkan amarah itu? Memanipulasi. Dipakai istilah parorgiso, to provoke to anger. Jadi diprovokasi, supaya dia marah. Caranya gimana? Anak-anak sering merasa marah. Mungkin enggak sadar ya. Kadang-kadang orang tua kan suka bilang begini. Kalau kamu enggak mau nurut, udah mama pergi aja. Lah, anak kecil dikasih tahu begitu, takut enggak? Loh, lah kalau mama pergi, terus yang ngasuh aku siapa? Yang bersama aku di rumah siapa? Banyak kan kita mendengar itu. Jadi memanipulasi anak. Lah anak itu kan bisa jadi marah. Mungkin dia enggak berani marah kepada mamanya atau papanya langsung. Tapi ada kemarahan di dalam hati. Kemudian kita juga ajaran itu dipakai kata paideia. Training dan education. Jadi latihan dan pendidikan.
Ada dua hal, ada latihannya dan ada pendidikannya. Kalau latihan berarti bicara psikomotor, gerakannya. Pendidikan bicara nalarnya. Kemudian nasihat, karena pakai istilah notesia, atau artinya peringatan atau teguran. Jadi mendidik itu harus dengan kasih tadi, tapi juga jangan lupa jangan memanipulasi. Seringlah orang-orang memanipulasi anaknya supaya anaknya ini mau nuruti ayahnya, nuruti ibunya. Dan jangan sampai anak kita nanti nanya ketika bapaknya pulang, "Loh, bapak ini siapa?" itu kan. "Loh, kok bisa? Loh, papa kan pernah bilang kalau nilaiku jelek jangan panggil aku papa," gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita dikembalikan gitu sama anak kita. Kalau kita ngomong kemudian, "Lah, bapak siapa?" Gitu kan. Terus mendidik juga butuh berkomunikasi. Ayat Ulangan 6 ayat 6-7, saya kasih garis, saya kasih huruf tebal adalah mengajarkannya berulang-ulang. Itu kata kuncinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di King James adalah teach them diligently, dengan rajin, tidak bosan, berulang-ulang. Ini kan kadang kita ini seluruh berulang-ulang ini bosan kan. Kan mama sudah bilang, papa sudah bilang. Nah, ayo kita bertobat, kita akan berjanji untuk mengajar berulang-ulang dengan rajin. Dan jangan lupa membicarakannya. Jadi firman Tuhan harus dibicarakan dalam kehidupan rumah tangga. Ini ada sesuatu mungkin saya nggak tahu pengalaman saudara. Tapi saya dengan anak saya waktu masih tinggal di Bali, kita sering punya mimbar yang panjang, sampai 15 jam, 16 jam. Kita bisa berkhotbah kepada anak-anak. Kapan? Saat perjalanan pulang di mobil. Dan perjalanan jauh, 15 jam sampai ke Surabaya. Mereka mau enggak mau, dengar omongan kita. Mau enggak mau, dengar. Mereka memang mungkin bisa tidur, bangun, tapi kan pasti mereka dengar dan mereka enggak akan bilang, bosan aku tak turun aja. Enggak berani. Tak pastikan enggak berani dia. Jadi kita punya waktu. Jadi papa mama yang punya waktu mungkin perjalanan jauh bersama anak-anaknya. Membicarakan. Setiap isu yang terjadi dibicarakan dalam terang firman Tuhan. Apa sih? Kok misalnya terjadi fenomena seperti ini. Nah, orang tua akan bisa mengajar. Oh ini loh. Anak juga akan bisa terangsang untuk boleh dia menyelidiki kebenaran firman-Nya. Nah, tapi syaratnya lagi-lagi firman Tuhan, orang tua harus belajar firman juga. Kalau enggak terus mau ngajar apa? Gitu kan? Jadi kita perlu berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dengan membicarakannya berulang-ulang. Mengajarkannya berulang-ulang. Terus berikutnya adalah mendidik itu memberi teladan. Ini yang juga sangat penting. Paulus pernah nulis demikian, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Terus dikatakan, karena akulah yang telah menjadi bapamu oleh Injil. Ya. Terus ayat 16 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, bapak-bapak berani enggak ngomong gitu sama anaknya? Turutilah teladanku. Kan yang sering terjadi, bapaknya merokok tapi dia melarang anaknya merokok gitu kan. Bapaknya nonton TV, anaknya suruh belajar gitu kan. Jadi enggak ketemu. Di 1 Korintus juga berkata demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Teladan itu penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita boleh bereplikasi kepada anak-anak kita. Kehidupan kita bisa ditirukan anak-anak kita. Memang kita tidak sempurna. Tadi saya katakan ada beberapa hal, makanya kita perlu berbicara, berkomunikasi supaya anak-anak kita itu tahu. Apa sih yang sudah jadi kegagalan kita? Apa yang menjadi kelemahan kita? Kadang-kadang orang tua enggak mau menceritakan kelemahannya kepada anak-anak. Tapi anak-anak bukan enggak tahu, anak-anak tahu. Mungkin dia enggak nyampaikan aja.
Nah itu yang nanti berakibat pada di masa berikutnya dia menganggap itu kebenaran. Dan dia akan melakukannya di masa depan. Tapi kalau saudara, bapak, ibu menyadari ini kelemahanku dan disampaikan kepada anak-anak, anak-anak akan mengerti, oh ya, jadi ada rambu-rambu yang harus diikuti. Oh ini ternyata enggak boleh, ini enggak boleh. Itu yang perlu supaya kita jadi teladan. Kita bukan sempurna terus jadi teladan. Cuma Kristus yang sempurna. Tapi kita bisa tetap berkata seperti Paulus, turutilah teladanku. Apa Paulus sempurna? Enggak juga. Dia pernah ribut sama Barnabas kan sehingga berpisah. Tapi dia tetap mengatakan turutilah teladanku sebagai pengikut Kristus. Jadi itu yang perlu kita pelajari pagi hari ini. Apa sebagai ringkasannya? Mendidik itu tanggung jawab orang tua. Setuju orang tua? Setuju ya. Karena apa? Yang menikmati kehormatan juga orang tua. Dan mendidik itu perlu ada keseimbangan, kasih dan disiplin. Tanpa ancaman. Tapi juga kita ngerti konteks. Kadang-kadang anak-anak kita ini lebih paham hal-hal yang modern daripada kita. Jadi kita enggak boleh metawok ya. Paham enggak ya? Yang dari Sumatera, sok tahu. Jadi kita merasa sebagai orang tua, aku sudah ngerti sembarang. Iya, dikasih WA bingung dia. Terus ini gimana cara bikin PP-nya? Enggak ngerti. Jadi kita harus tahu konteks. Dan kadang-kadang anak-anak kita punya sisi yang berbeda melihat sesuatu. Di suatu sekolah ada seorang guru yang bilang kepada muridnya begini, Badu, ya, nggak ada namanya Badu ya, Badu, kalau pagi hari ini kamu saya kasih apel 2, ya, kemudian nanti kalau waktu istirahat kamu saya kasih apel 2, berapa kamu punya apel? Badunya bilang 5 Bu Guru. Loh, kok 5? Gimana sih? Pagi ini saya kasih 2, siang nanti saya kasih 2. Kamu punya berapa apel? 5. Ya, Bu Gurunya bingung. Kemudian dia cari cara lain. Coba kita pakai cara lain. Kalau kamu pagi ini tak kasih durian 2, nanti siang tak kasih durian 2, berapa kamu punya durian? 4 Bu Guru. Loh, betul. Diulangi lagi sama Bu Gurunya. Kamu saya kasih apel 2 pagi ini, siang nanti tak kasih apel 2, berapa apelmu? 5 Bu Guru. Ya, bingung kan? Ternyata di tasnya Badu punya 1 apel. Jadi dia bilang kalau dikasih Bu Guru 2, siang 2, dia punya 5 karena di tasnya dia punya 1 apel. Nah, jangan sampai kita bertengkar sama anak-anak kita ketika dia memberi argumen, kemudian kita bertengkar, ini salah. Coba kita dengar anak-anak kita. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Apa sih yang jadi masalah? Jadi kita nggak bisa pokoknya, ini garisnya orang tua, harus kamu ini. Enggak. Saya suka ada istilah, kalau di Komsel kita itu, Bu Yeni sering ngomong, memberi ruang salah. Bukan berarti mengizinkan dia terus bersalah ya, tapi mengizinkan ruang salah itu artinya kita tahu. Tadi katakan orang muda itu wajar kalau melakukan kebodohan, kesalahan. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dibetulkan. Ketika itu berhasil, maka ya tadi sungguh mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan biarlah kita nanti jadi orang tua yang punya mahkota kebanggaan anak-anak kita. Karena hari-hari semakin dekat hati ayah dan hati anak perlu kembali. Gimana cara kembali berbalik? Apalagi kok bagi anak-anak yang sudah merasa diperlakukan salah, dididik salah.
Apakah di hatimu ada kepahitan, kemarahan yang tersembunyi kepada ayahmu? Kamu nggak akan berani balas, karena itu papahmu. Kalau kamu balas, kamu nggak dikasih uang jajan besok, ya kan? Tapi di hatimu ada kemarahan, kepahitan. Aku benci sama papaku, aku nggak suka sama papaku. Pagi hari ini Alkitab bilang, maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mari kita berdoa. Pagi hari ini firman Tuhan sudah berkata kepada kita, supaya hati anak dan bapa kembali berbalik. Kalau ada di antara kita yang mungkin ada ganjelan, ada kepahitan kepada ayah kita, kepada ibu kita, biarlah melalui kita berdiam diri, kita tahu apa sih yang jadi ganjalan dalam hati kita bagi orang tua kita. Ketika kita tahu dan kita menyadari, mengakui, itu akan memudahkan untuk diselesaikan. Tapi kalau tidak ada rasa, terus gak mengakui, gak menyadari, itu akan sulit untuk diselesaikan. Sekalipun bapamu di dunia mengecewakan engkau, engkau punya Bapa di sorga yang mengasihimu dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari. Di pagi hari ini saudara, kalau ada ganjelan di hatimu, ambil waktu berdoa, lepaskan pengampunan bagi papamu, bagi ibumu, dan biarlah kasih Allah yang menggantikan. Bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Mari kita bangkit berdiri. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa yang mengasihiku, Tak Kau pandang bentuk. biarlah singer menyanyikannya, dan jemaat boleh berdoa, tutup matamu, renungkan perkataan pujian ini. Tak pernah sama seperti dunia ini. Kita punya Bapa yang mengajari untuk melewati setiap badai kehidupan. Lewati badai
air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang perlu disampaikan sudah Mamu sampaikan. Biar Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan setiap hati kami boleh membalut hati kami, menyadarkan kami boleh rela didisiplin, rela diajar, supaya kami semakin taat kepadamu Tuhan. Kami bisa semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bertobat dari hal-hal yang salah yang telah kami lakukan. Karena kami rindu juga kami menjadi orang tua, menjadi anak-anak yang memiliki mahkota, memiliki kehormatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman boleh tertanam dalam hati kami untuk tumbuh dan berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengundang Saudari Roy Boto Simanulang dan Saudari Sisi Astuti untuk bangkit berdiri supaya kita boleh mengenal lebih lagi. Welcome to the kingdom. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan berkuasa. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. For you are great, you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. One else like you. There is no one else like you. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Mari giliran kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan persembahan saudara yang terbaik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati persembahan yang ditabur di tempat ini. Karena kami memberi dengan rasa syukur dan sukacita. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang berkemenangan katakan, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.